Suara kamu itu sangat berharga. Satu kata kamu itu sangat berharga. Mungkin bagi kamu itu satu kata, tapi bagi orang lain itu satu jiwa, gitu ya. Karena akibat dari bullying ini sangat fatal dan bisa menjadi penurunan kepercayaan diri juga. Pada hari ini kita kembali lagi dengan Madu LCTV, dan pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, itu Kak Ainur Rahmi dari jurusan psikologi. Hari ini kita akan membahas tentang mental health, yang mana mental health ini sering marak itu di media sosial maupun di kehidupan sosial kita sekarang. Karena kan seperti yang kita ketahui, banyak mahasiswa, banyak siswa yang merasakan yang namanya mental health itu. Jadi sebelumnya Nisa mau tanya nih Kak, sebenarnya mental health itu berpengaruh nggak sih ke kehidupan sosial, atau misalkan siswa yang ada beban akademik itu ke bawah nggak ke mental health-nya? Oke. Sebelumnya aku mau perkenalkan Oh iya, boleh, ya. boleh. Oke, perkenalkan, aku Ainur Rahmi. Aku alumni di sini sebenarnya ya. Itu tahun 2000, kalau angkatan 23. Kami lulusnya itu 2018. Mungkin Anissa dari angkatan berapa? Anissa angkatan 32, beda 10 tahun. Oke, adik 10 tingkat nih lah ya namanya. Oke, balik dari pertanyaan Anissa tadi ya. Apakah itu sangat berpengaruh pada relasi sosial ya? Iya. Itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya tentang stres gitu ya. Namun kita bisa lebih mengulik dulu. Ini stresnya apa gitu? Apakah ini stres yang positif atau stres yang negatif? Kebanyakan kalau misalnya di dunia pendidikan itu adalah stres positif, atau sering dikenal juga dengan eustress gitu ya. Stres ini itu memacu adrenalin kita untuk bisa termotivasi, untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Apakah itu bisa menjadi beban? Kalau tidak dikelola dengan baik, maka itu jadi beban. Namun ketika orang itu aware gitu ya, sadar untuk bisa mengelola dengan sehat gitu, maka itu tidak menjadi beban, dan itu akan malah menjadi pendorong, kayak pegas gitu ya. Kalau kita bawa motor gitu, kita perlu pegas biar dia bisa jalan gitu. Oke Kak. Terus sekarang kan kita sering mendengar isu yang namanya mental health, mental health, mental health. Itu kan sering juga muncul di media sosial maupun di kehidupan sosial kita sekarang. Sebenarnya mental health ini baru dibahas sekarang atau udah dari dulu deh nih? Karena kan mungkin orang berpikir, oh ini karena marak aja nih, makanya orang berani, oh dia itu mungkin terkena mental health. Nah, jadi itu gimana Kak? Oke, mungkin lebih ini ya, kenapa anak sekarang jadi sedikit-sedikit mental health gitu ya, padahal kehidupan udah dari zaman Nabi Adam gitu kan. Nah, mental health ini mungkin dipengaruhi juga dengan campaign ataupun informasi yang sudah banyak bisa didapatkan dengan sangat mudah gitu ya. Sekarang dimanapun bisa ya, nggak kayak dulu. Kalau misalnya dulu tuh dari mulut ke mulut, dan kalau kita pun komunikasi gitu ya, lebih tepatnya orang tua kita dulu gitu. Orang tua kita dulu kan kalau misalnya mau komunikasi sama orang itu pakai surat gitu ya. Nah, dan itu berhari-hari baru nemu informasinya. Sedangkan kita sekarang, wah, WhatsApp ada gitu ya, SMS ada gitu. Jadi hal itu sangat cepat gitu. Terus gimana ya kalau misalnya itu kejadian sama anak yang madrasah? Oke lah kalau misalnya anak di luar madrasah gitu ya, di luar boarding, mereka itu punya akses namanya gadget gitu. Tapi kalau misalnya kami gimana Kak gitu? Nah, kalau misalnya kita gitu ya, yang anak madrasah atau anak ponpes, itu tuh juga punya kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Kita kan masih ada pulang bulanan. Masih ya. Nah, kalau zaman saya itu ada pulang bulanan, ada juga nanti pulang libur semester, ada pulang apa namanya, Idul Adha, Idul Fitri gitu kan. Nah, itu kan panjang ya. Nah, jangankan yang lama, yang kita bentar aja tuh diziarahin sama orang tua visit ke sini aja tuh dalam 1 jam ataupun berapa menit, dengan sekali klik kita langsung dapat informasinya nggak sih? Nah, mungkin lebih ke itu sih, kecepatan informasi yang didapatkan dan juga sharingnya kita, cara kita bisa menyebarkan informasi itu juga cepat gitu. Terus banyak orang juga mengatakan too much information will killing you. Itu benar nggak Kak? Ya, kalau misalnya itu tidak dikelola dengan baik, balik lagi dengan pengelolaan kita gitu ya. Mungkin aku mau bahas juga tentang
kelola, lingkaran kendali namanya. Jadi kita itu sebenarnya apa yang terjadi di kita itu kalau misalnya masih dalam kapasitas kita itu masih baik gitu ya. Tapi kalau sudah too much gitu, terlalu banyak ya, balik lagi ya, agama kita juga mengajarkan bahwasanya kalau udah terlalu berlebihan itu nggak baik gitu ya. Nah, ada namanya lingkar kendali. Kita tuh kan dikasih akal ya sama Allah gitu. Jadi untuk lingkar kendali ini dilakukan. Kendali itu apa? Apa yang bisa kita lakukan di diri kita? Contohnya apa? Mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, mengendalikan sikap kita gitu. Jadi fokus tuh yourself gitu. Jadi kayak kamu itu lihat ke diri kamu. Jadi kalau yang di luar diri kamu nggak bisa kendali. Nah, caranya kalau dalam bersosial media dan sebagainya, ya kamu harus cerdas dalam itu. Jadi kamu kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Contohnya, oke, aku hari ini tuh punya informasi gini nih. Tapi kayaknya informasinya masih setengah deh kayak gitu. Kita harus tabayin dulu untuk bisa ngepost gitu. Itu juga termasuk kendali kita gitu. Jadi kita masih bisa mengontrol itu dengan sehat kalau kita itu paham itu tadi sistem lingkaran kendali. Pernah sih baca di buku filosofi Taras yang katanya dikotomi kendali kan. Itu kan menarik. Terlebih saya juga pernah buat resensinya di buku ini Mata Jeli Aceh. Ada resensinya. Nah, kemudian balik lagi nih ke topik kita tadi, Kak. Kakak kan ada singgung soal madrasah. Menurut kakak kan yang namanya anak madrasah itu kan mungkin orang-orang berpikir bahwa oh dia punya bekal agama yang kuat nih. Jadi dia punya benteng gitu. Menurut kakak kira-kira yang anak-anak atau siswa yang sekolah di madrasah itu rentan nggak sih mengalami mental health atau malah sebaliknya? Atau kan banyak yang bilang, oh mungkin madrasah tuh kasus pembulinya dikit karena anaknya tuh paham agama. Nah, gimana menurut pendapat kakak menurut pernyataan itu? Wah, ini berat sih sebenarnya ya. Apalagi saya alumni yang 6 tahun di madrasah dan pondok pesantren gitu ya. Kalau Anissa sendiri 6 tahun nggak? Iya, 6 tahun. 6 ini tahun karena kelas karena sekarang udah kelas 2 SMA jadi 5 tahun. Oh, 5 tahun. Berarti ini ongoing ke 6 tahun ya. Oke. 6 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Jadi kacamata yang saya lihat itu sebagai orang di luar atau orang awam juga melihat sebagai alumni yang pernah memang posisinya di dalam lingkungan yang seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya balik lagi kayak mitos nggak sih itu gitu ya, baiknya memang kalau kita bilang secara netral itu mitos gitu ya. Karena kenapa? Madrasah itu memang punya potensi ataupun kelebihan dari sekolah yang lain gitu ya. Madrasah itu dia bukan hanya fokus pada ilmu akademik gitu, pengetahuan umum, tapi juga ada dibarengi dengan agama, nilai-nilai agama gitu ya. Religiositasnya itu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ada potensi, ada gitu. Potensinya itu di mana? Karena nilai-nilai agama ini kan berbentuk sebenarnya itu adalah ide gitu. Kalau misalnya ilmu itu hanya nyangkut di kerongkongan aja, nggak salurkan ke hati dan digerakkan dengan tubuh juga nggak kejadian gitu kan. Nah, jadi di sini poinnya itu lebih ke apakah orang tersebut menginternalisasi atau bahasa lebih mudahnya itu mengaplikasikan nggak sih gitu. Dia tahu tentang poin sabar, apakah dia mengaplikasikannya nggak gitu. Atau dia punya poin ilmu nilai tentang tawakal, apakah dia melakukannya nggak gitu. Jadi mempertanyakan lagi apakah sudah sampai ke tahap menginternalisasikan atau mengaplikasikan gitu. Jika tidak, ini sangat berpotensi malah gitu ya, malah ini yang menjadi perhatian yang sangat paling hati-hati yang harus kita ketahui, bahwasanya lingkungan yang agamis malah itu memiliki potensi yang 2 kali lipat lebih sangat mudah terjadi bullying gitu. Karena di sini gitu ya, kalau misalnya kita di madrasah itu, kita itu jadinya ada istilah silent bullying. Silent bullying. Ya, Anissa pernah dengar nggak itu? Pernah, kayak kita ngerasa silent itu kan diam. Jadi secara nggak langsung itu dia kayak ngebully kita, tapi nggak langsung kayak nonjok secara fisik, tapi mungkin dengan manggil nama orang tua atau nanti dia bilang nyindir secara halus lah istilahnya. Iya, betul. Nah,
itu juga sering terjadi ya silent bullying. Nah, silent bullying ini benar kayak Anissa bilang tadi gitu ya. Nah, lebih tepatnya itu lagi silent bullying itu kayak kita dikucilkan. Nah, silent itu kan diam ya. Diam. Jadi kayak bullyingnya tuh bukan secara aksi, Iya. tapi secara sesuatu yang diam gitu. Nah, diam di sini itu bukan berarti emas. Banyak orang bilang Diam apa itu silent emas. is gold gitu ya. Padahal enggak sih gitu. Enggak semua silent itu is gold gitu. Nah, ada beberapa diam silent itu yang menyakitkan. Salah satunya itu yaitu silent bullying tadi. Jadi kalau ada ngerasa kayak teman-teman yang dia terasing, itu udah masuk kepada silent bullying gitu. Terus ada juga istilah yang namanya pasif agresif. Pernah dengar nggak, Nisa? Enggak sih. Enggak ya. Agresif. Pasif agresif. Pasif itu kan lawan kata aktif gitu. Agresif. Oke, kalau misalnya aktif kita langsung lihat gitu, orangnya mukul, orangnya membentak, orangnya itu. Jadi kayak konkret gitu. Tapi kalau pasif agresif dia itu nggak kelihatan. Jadi lebih tepatnya itu seperti sering seperti menasihati gitu. Jadi kayak oke, aku tuh nasihat loh, niatnya itu baik, aku mau nasihatin dia gitu. Kita nggak tahu rupanya dengan kata-kata kita itu sebenarnya sudah menyakiti orang gitu. Jadi kita itu perlu menelaah lebih dalam, apakah ini memang saya itu menasehati niatnya gitu ya, atau ingin mengajak teman dalam hal kebaikan, atau sebenarnya aku itu udah melakukan pasif agresif. Pasif agresif lainnya itu ada yang namanya nyindir-nyindiran gitu. Itu sering sih. Sering ya. Nah, itu nyindir-nyindiran. Kalau cemooh caci maki itu udah konkret kelihatan memang dia sedang melakukan agresif verbal gitu. Tapi kalau misalnya kayak sindir-sindiran, orang yang paham atau memiliki kepekaan gitu, dia baru tahu, aku lagi disindir. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kurang peka ataupun dia memiliki sensitivitas yang kurang, dia itu pasti nggak tahu kalau dia disindir gitu ya. Nah, kebanyakan gitu korban-korban bullying ini dia sangat peka, karena orang-orang yang punya luka itu dia amigdalanya agak membesar gitu ya. Oke, kita bahas sedikit ya. Jadi amigdala itu adalah otak yang mengontrol perasaan. Jadi amigdala ini ada di setiap orang. Ada di laki-laki, ada di perempuan, ada di santriwan, ada di santriwati. Jadi nggak ada perbedaan. Makhluk Allah itu ada amigdala gitu ya. Manusia itu punya amigdala. Namun perbedaan laki-laki dan perempuan itu, kalau misalnya perempuan itu amigdalanya besar, dan kalau laki-laki amigdalanya kecil gitu ya. Makanya kalau kita lihat kalau laki-laki itu lebih tidak baperan gitu ya. Sebenarnya mereka juga baperan, cuman punya kadarnya gitu. Nah, bedanya orang yang memiliki luka terhadap perempuan gitu ya. Misalnya dia perempuan nih, dia terluka pernah dibully gitu. Amigdalanya itu membesar. Jadi sensitivitasnya itu 2 kali lipat gitu, lebih besar. Nah, kalau misalnya laki-laki, amigdalanya itu jadi kecil. Kebalikan, karena dia udah kecil, ngecil lagi tuh. Jadinya tuh jadi apa? Jadi apatis, jadi cueknya berlebihan. Nah, itu juga salah satu tandanya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah lingkungan pesantren itu punya potensi dan apakah itu mitos, itu mitos. Bahkan itu malah menjadi perhatian kita gitu, karena madrasah 24 jam loh. Kalau misalnya teman-teman di luar itu dia cuma beberapa jam doang. Sedangkan kalau di madrasah apalagi ponpes yang basicnya itu boarding pasti 24 jam gitu. Oke, kemudian kan nggak jarang juga kita lihat berbicara tentang pernyataan tadi kan nggak jarang juga kita lihat adanya pembulian yang terjadi di lingkungan pesantren. Sebenarnya ada nggak sih Kak tanda-tanda halus yang emang nggak disadari oleh setiap orang itu bahwasanya dia tuh terkena mental health? Oke. Nah, yang tadi itu salah satunya ya. Kalau perempuan jadi sangat sensitif, yang laki itu jadi sangat terlalu cuek gitu. Nah, ada hal-hal yang lain yang bisa kita mungkin jadi warning ya, kayak gitu. Sebagai Anissa, sebagai teman gitu, guru-guru, terus juga ada mungkin rekan sejawat dan sebagainya gitu, ustadz ustazah, bisa melihat kalau ada anak-anak yang merasa kayak dia itu terkucilkan, itu kita bisa menanyakan juga. Nah,
Kalau misalnya hal-hal yang konkret mungkin kita langsung bisa nandain ya, bisa Iya. kayak orangnya kok jadi murung, nilainya kok jadi menurun, itu mungkin lebih mudah ya kita tandainnya karena memang ada penurunan yang signifikan yang bisa kita lihat gitu. Tapi gimana kalau itu lebih ke hal-hal yang tidak terlihat? Misal nih, anaknya itu kelihatan baik-baik aja gitu, dia kayak biasa aja tuh, bahagia aja tuh, dia di apa namanya, dibully pun kayaknya santai aja, slow aja. Nah, orang-orang yang seperti itu sebenarnya yang harus kita antisipasi dan harus lebih di warning. Dalam artian apa, para apa tendik gitu ataupun para pengajar, ustadz ustazah, guru dan teman-teman juga gitu ya, rekan sejawatnya harus lebih perhatian ke anak ini gitu. Mungkin orang yang seperti ini lebih pantas ya kalau kita nanya, kamu tuh beneran baik-baik aja atau enggak gitu. Walaupun semua manusia itu harus ditanyain gitu, cuman emang ada manusia-manusia yang seperti ini unik gitu, yang harus mungkin kita lebih pendekatannya lebih dalam gitu. Oke. Berarti adalah tanda-tanda mungkin kita ngerasa kayak kita sehat-sehat aja nih, tapi sebenarnya mental health kita yang bermasalah. Iya. Kemudian Kak, ada nggak saran dari Kakak apa yang seharusnya madrasah ataupun orang tua lakukan supaya anaknya ini yang terkena mental health ini bisa keluar dari lingkaran itu? Oke, nah kalau bahas tentang itu ya, sebenarnya kalau kita melihat secara luas gitu ya, aspek-aspek jadi orang yang tidak melawan ya, rata-rata kan bullying itu tidak melawan gitu, korban-korban bullying ini tidak melawan. Nah, itu tuh banyak sekali faktornya, penyebabnya gitu. Ada memang karena mungkin dari lingkungan keluarga, ada memang dari kebiasaan dia, atau ada memang tidak adanya kesempatan tuh bagi dia untuk speak up, karena lagi-lagi bullying ini kan tentang relasi kekuasaan dan juga posisi. Jadi kayak dia itu merasa inferior ataupun tidak berdaya untuk melawan si pembuli gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi itu tuh, ada nggak sih yang bisa kita antisipasi? Ada gitu. Nah, salah satunya seperti ini gitu ya, podcast yang kita lakukan ini juga sebagai informasi bagi teman-teman yang merasakan bullying gitu ya, itu bisa untuk speak up. Nah, membuat mereka itu safe gitu ya, membuat mereka itu safe bahwasanya kamu kalau misal berbicara itu kamu nggak apa-apa gitu. Kan setiap manusia berhak untuk berpendapat. Betul. Nah, suara kamu itu sangat bernilai gitu. Jadi kalau misalnya apa sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan? Mungkin orang tua, guru, dan teman-teman membuat namanya safe place. Namanya mungkin safe place ya, tempat gitu ya. Apakah ini memang selalunya berartikan tempat? Sebenarnya enggak. Safe place itu juga namanya kondisi gitu, dimana seseorang merasakan nyaman, aman, tentram gitu ya, untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi ini bisa dilakukan oleh sekolah. Mungkin kalau misalnya di sini ada BK, masih ada BK. Kalau dari dulu tuh ada BK gitu. Nah, BK juga bisa melakukan jadi wadah itu. Terus selain BK, mungkin kalau BK itu kan udah selanjutnya ya, tahap selanjutnya kayak gitu, udah tahap melapor gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalnya yang korban bullying atau penyintasnya itu tidak mau speak up dan yang tahu hanya teman-temannya. Nah, di situ juga ada perannya. Melakukan peers namanya ataupun peer support, itu tuh kayak kelompok dukungan dari teman-teman sejawat gitu. Jadi teman-teman ini juga punya perannya gitu. Perannya apa? Membuat safe place tadi. Jadi teman itu dijadikan aman gitu ya. Jadi pihak dari luar, yaitu sekolah, tendik, ataupun teman-teman sejawat membuatkan safe place, sedangkan mereka mendapat safe-nya. Sehingga mereka itu berani untuk bicara. Orang kan nggak berani bicara itu karena sebenarnya itu ya, 3 hal. Takut, cemas, sama nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi dia itu kita buat jadi aman biar dia bisa speak up. Dia merasa, oh oke, di sini aku aman, aku bisa bicara gitu. Berarti teman itu juga berpengaruh ya di kesehatan mental kita. Iya. Apalagi kalau kita berteman dengan teman toksik, yang mana ketika pertemanan itu kita nggak bisa jadi diri sendiri. Itu udah termasuk kerusakan atau terkena mental health nggak Kak? Di saat kita berteman, tapi ya kita berteman karena mereka
tapi mereka nggak mau melihat diri kita asli, jadi otomatis kita harus merubah diri kita supaya berteman sama mereka. Oke, kalau misalnya tentang toxic ya, toxic relationship gitu ya. Yes. Oke, agak belibet nih bilangnya gitu ya. Nah, apa namanya, toxic ini juga harus kita maknai lagi ataupun kita analisis lagi mendalam, apakah benar ini toxic atau enggak, atau sebenarnya ketidakpahaman ataupun tidak adanya komunikasi yang sehat gitu. Mungkin orang bisa menjadikan toxic gitu, dirinya toxic ataupun lingkungannya toxic gitu ya, karena tidak ada komunikasi tadi, dia tidak saling paham. Nah, kalau hal ini terjadi, berarti itu bukan toxic. Bisa jadi memang ada pola komunikasi yang harus diperbaiki. Nah, toxic yang sebenarnya itu adalah ketika memang kita di sana sudah berusaha untuk komunikasi, kita udah berusaha untuk lebih sehat lah gitu ya, menjaga pola komunikasi, relasi, dan sosial, namun tetap ada celah untuk tetap dicari yang jelek-jeleknya gitu. Nah, kalau misalnya hal itu sudah sangat mengganggu diri kamu, udah sangat mengganggu jiwa kamu, itu udah masuk toxic gitu. Nah, cara kita menghadapi yang seperti itu gimana sih Kak gitu? Kalau misalnya posisinya kita itu adalah penyintasnya gitu. Oke, lingkungan yang toksik itu bukan di situ doang kan, kayak gitu. Lingkungan pertemanan kamu kan bukan di situ aja, ada yang lain, kamu bisa ngambil yang lain gitu. Mungkin di sini itu bukan kolamnya kamu gitu, ibarat ikan ya, ini bukan kolamnya kamu, dia mungkin air laut tuh gitu, kamu mungkin air tawar. Jadi cari gitu, cari teman-teman yang safe, dan kita sebagai penyintas pun berhak untuk speak up dan apa ya, lebih percaya aja kalau misalnya aku tuh ada kok kolamku sendiri, bukan kolam yang ini gitu. Dan untuk kolam-kolam ini gimana tuh cara kita perbaikinya? Nah, itu balik lagi ke orangnya, harus ada kesadaran dari dirinya gitu. Jadi mudahnya itu balik lagi kita ke kontrol tadi, ke lingkaran kendali. Apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan ya tidak apa-apa gitu. Jadi let it go aja gitu. Jadi kalau kamu posisinya sebagai penyintas, berarti lakukan yang tadi, lingkar kendali, pilih kolammu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya rasa-rasanya kayak aku di sini nggak, kurang cocok deh gitu, pilih kolammu sendiri gitu. Yang balik lagi cari tempat di mana kita ya aman. Oke, baik, menarik sekali ya podcast kita pada hari ini. Kemudian yang terakhir nih saya mau tanya nih Kak, ada nggak sih saran dari Kakak buat anak-anak muda, terutama seumuran Nisa nih, supaya mereka itu yang terkena mental health atau terkena bullying berani speak up, atau untuk kedepannya apa yang harus dilakukan supaya mental health ini tercegah di kalangan siswa? Oke. Nah, kalau ini mungkin aku mau buatnya per ini boleh nggak sih? Kayak untuk pembulinya, untuk penyintasnya. Oh iya, tadi satu lagi ya, kita tidak membahas tentang bystander namanya. Kayak bystander itu adalah saksi mata sebenarnya, tapi dia bisu. Bystander yang dia tuh bukan pelaku sebenarnya, tapi dia beranjak dari saksi. Dia hanya melihat diam gitu. Nah, bystander ini sebenarnya memihak kepada pelaku kalau dia tidak speak up. Kalau dia speak up, namanya udah bukan bystander, tapi upstander gitu ya. Nah, ini sering terjadi ya di geng-geng biasanya gitu. Jadi circle ada ya circle gitu. Oh, bahasa sekarang circle ya. Bahasa kami dulu geng-geng gitu ya. Nah, geng-geng itu tuh kalau misalnya ngelihat, atau circle-circle itu tuh kalau dia cuma jadi pengamat doang gitu ya, saksi bisu, itu antara dua aja. Kalau kamu terus-terusan bisu gitu ya, hanya membiarkan, kamu jadi bystander. Pihak kamu itu adalah pelaku. Jadi kamu itu nggak kotor tangannya, tapi kamu itu udah berdarah-darah itu melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, upstander, kalau kamu beranjak dari bisu tadi, jadi yang speak up gitu, menjadi orang yang menjadi safe place bagi si penyintas. Nah, itu upstander. Nah, upstander di sini itu sebenarnya menjadi hero ya. Walaupun kalau misalnya di kalangan orang-orang bullying ataupun pembuli itu akan menganggapnya tuh kayak cepu, gitu ya, cepu, atau apa istilahnya, sok-sok heroin gitu, pahlawan kesiangan gitu. Nah, padahal tuh itu adalah orang yang benar-benar jadi pahlawan gitu. Sebenarnya problem kita ya ketika komunikasi, apalagi di masa remaja, ketika kita udah dibilang sok peduli, sok
care, sok pahlawan dan sebagainya, kita tuh terlalu fokus pada kata soknya, SOK-nya itu loh, kayak gitu. Kita lupa tuh kalau misalnya di depannya itu ada yang baik, peduli, care, pahlawan gitu. Harusnya yang kita fokuskan adalah yang di depan. depannya. Misal kalau ada orang yang bilang sok cantik kayak gitu kan, yang diperhatikan tuh sebenarnya cantiknya bukan soknya tadi gitu. Nah, memang cara kita menangkap sesuatu informasi itu memang lebih cepat yang di awal gitu ya. Nah, hanya saja ini bisa diubah ke yang terakhir. Jadi kalau ada orang yang kayak cepu gitu kan, sok pahlawan gitu. Jadi difokuskan pada kata pahlawannya bukan soknya gitu. Nah, itu bystander. Jadi kalau misalnya pesan aku nih untuk bystander, mungkin bystander dulu ya, karena kita udah bahas bystander. Suara kamu itu sangat berharga. Satu kata kamu itu sangat berharga. Mungkin bagi kamu itu satu kata, tapi bagi orang lain itu satu jiwa, gitu ya. Karena akibat dari bullying ini sangat fatal dan bisa menjadi penurunan kepercayaan diri juga atau harga diri bagi individual itu gitu. Nah, kalau misalnya untuk pelaku, aku mau bilang mungkin lebih ke ini sih. Kalau kamu ingin merasa lebih baik gitu ya, bukan berarti dengan cara menjatuhkan orang lain. Kalau kamu pingin menjadi superior gitu ya, menjadi yang terlihat gitu, bukan berarti dengan cara menolak orang lain untuk terjun jatuh gitu. Dan sebenarnya kalau kamu merasa diri kamu itu sesuatu dalam tanda kutip gitu, kamu tuh cari bantuan profesional bukannya mencari korban gitu ya. Nah, kalau untuk korban atau penyintas bullying gitu ya, aku mau bilang kamu itu sangat berharga gitu ya, sangat berharga. Mungkin aku bisa analogikan seperti emas gitu ya. Kita nemu emas, sebongkah emas nih, tapi dia udah dilempar, udah diinjak gitu ya, udah dibuang ke tong sampah yang sangat bau gitu ya. Tapi nilainya masih emas nggak sih? Masih ya. Dan harganya Dan kalau juga tinggi. Iya, dijual pun masih tinggi. Apalagi kalau di Aceh ya. Semayam aja sekarang harganya berapa? 8 juta 8 sekian juta. kan. Bahkan pernah menduduki posisi 10 juta semayam gitu. Nah, itu semayam loh gitu. Apalagi ini satu bongkah. Kebayang nggak satu bongkah tuh entah berapa mayam gitu. Jadi kalau nemu satu bongkah kayaknya mau di dalam tong sampah yang sangat bau pun orang akan rela untuk ngambil, ya nggak sih? Nah, seberharga itu dan sebernilai itu kamu, sama dengan diri kamu senilai itu, berharga itu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa aku tidak ada apa-apanya, ingat kamu itu tetap berharga. Mau kamu diapain juga, kamu tuh seperti emas, sebongkah emas, bukan semayam emas loh ya. Sebongkah emas. Nah, jadi kalau misalnya ngerasa aku tidak berharga, balik lagi tuh, aku adalah sebongkah emas gitu. Hanya saja, kapan sih kalau kita itu jadinya merasa memang tidak berharga? Ketika kita mengizinkan gitu ya, perlakuan, kata-kata, sikap orang lain itu yang jelek itu, kita izinkan menjadi tamu di pikiran kita. Itu akan mungkin bisa terjadi, kita tuh jadinya self blaming ya namanya, atau lebih tepatnya itu kayak kita menuduh diri kita gitu. Jadi tanpa sadar kita menyakiti diri kita sebenarnya gitu. Jadi apa-apa tuh karena aku gitu. Nah, itu kan kita mengizinkan bahwasanya perkataan, perbuatan mereka gitu untuk datang menjadi tamu di pikiran kita. Jadi intinya, jangan pernah izinkan gitu ya perkataan, perbuatan, dan sikap buruk orang lain menjadi tamu di pikiran kita. Apalagi kita kalau misalnya memberikan panggung untuk itu. Jadi tamu aja nggak boleh loh. Apalagi kasih panggung gitu. Jadi itu yang harus diingat. Jadi 3 pesan aku itu aku harap bisa jadi pemahaman baru bagi kita semua ya. Aku juga masih belajar dan kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, sangat menarik ya podcast kita pada hari ini, yang mana kita semua harus berada di tempat kita itu aman, dan apabila kita sudah berada di tempat aman, maka jadilah pengaman untuk orang lain, dan cari tempat di mana kamu bisa jadi diri sendiri, tetap baik untuk orang lain, karena apabila ada pepatah yang mengatakan kalau kita baik ke orang lain maka dunia akan baik ke kita. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di Madu LC berikutnya. Saya Anissa. Dan saya Ami.
Sampai ketemu di podcast kami selanjutnya. See you.